Oke, mitra bisnis kalian, kita bertemu kembali dalam Business Wisdom Podcast. Di kesempatan kali ini, saya Ronald, senior trainer dari Business Wisdom Institute, akan punya tamu yang super spesial. Beliau ini sudah punya pengalaman bekerja yang sudah puluhan tahun. Nah, kemudian sudah punya bukunya sangat luar biasa, dengan judulnya adalah Dari Perjuangan Lahir Kemenangan. Nah, pasti kita akan ingin tahu siapa beliaunya ini. Mungkin mau diperkenalkan, Su. Siapa namanya, kemudian pekerjaannya apa? Silakan. Nama saya panggilan kecil Akian. Akian. Ya, tapi nama Indonesianya Agus. Oke, jadi sesi kali ini saya panggilnya Pak Agus gitu ya, Su ya. Ya. Oke. Mungkin perkenalan dulu, Su. Keluarganya pasti kok sudah punya istri, kemudian anaknya berapa, boleh dikenalkan, Su? Ya. Istri saya 1, Rizda, anak saya laki 3. Yang pertama namanya Stephen, yang kedua namanya Christian, yang ketiga namanya Hansen. Luar biasa gitu ya. Oke, kalau kita mulai masuk ke pekerjaan, merintis pekerjaan. Dulu pengalamannya Pak Agus sendiri gimana? Masa kecilnya gimana? Perjuangannya seperti apa? Boleh diceritakan ke kami? Masa kecil secara singkat ya. Saya sekolah waktu itu di Sekolah Rakyat. Di Tempel Skorjo Gang 1. Sekolah 2 tahun. Setelah itu kita pindah ke SD Advent Jalan Tidar. Tahun lulusan SD mulai kelas 3 sampai tamat 6, pindah ke Embong Wungu SMP. Sempat pindah-pindah. Sampai pindah lagi SMA-nya di Kalianyar, Petra. Lulusan tahun 72. Kemudian mamanya aslinya bukan Indonesia, betul? Mama saya aslinya dari Cina, asli. Awalnya itu sebetulnya dia itu dari Cina. Waktu Cina dijajah Jepang, itu lari 3 orang. Engkong saya, kokonya mama saya, sama mama saya. Bertiga lari. Lari mau naik kapal. Mama saya seharusnya mau naik kapal yang menuju ke Filipina. Tapi berhubung yang lari itu engkong sama engku saya itu lari ke kapal yang di depan, mama saya kapal yang di belakang. Terpisah malah? Terpisah, jadi larilah ke Indonesia. Berarti keluarganya malah ke Filipina? Berarti ada yang di keluarga Filipina? Di Filipina. Keluarga orang tua engkong dari mama itu di Filipina sama aku. Nah, kalau secara perjalanan karirnya, Pak, jadi apakah memang sudah dilahirkan dalam keluarga yang bisnisnya bagus? Ataukah dulu saya sih biasa-biasa aja, bahkan mungkin soro kayak gitu-gitu, gimana Pak? Ya dulu awalnya dari Cina, mama itu dibekali sama emak saya. Mama saya itu emas-emasan di kantong, taruh di baju daster itu orang kuno kan. Emaknya kan gak bisa lari karena kakinya kecil. Ya, larilah, akhirnya sampai berapa tahun kirim surat, mama kirim surat ke Cina, tanya engku di mana, soalnya terpisah kapal. Nah, dia akhirnya suratnya itu dikirim ke Cina, Cina bales. Yang Filipina juga kirim ke Cina, dibales. Anakmu ada di Indonesia. Nah, adik mama saya pertama kali lari itu di jalan jalan dekat Kebalen, daerah Kebalen. Daerah Kebalen sana itu. Pesapen Kali. Pesapen Kali. Nah, lari turun dari kapal, larinya di Pesapen Kali. Akhirnya pindah ke Kedung Anyar Wetan, tinggal di sana. Nah, bisnisnya apa? Pekerjaan dilakukan apa? Belum ada pekerjaan, mama saya kan gadis. Gadis ya datang, terus ketemu papa saya di Kedung Anyar Wetan. Papanya tapi orang Indonesia. Papa saya engkongnya dari Cina asli, papa saya kelahiran Surabaya. Tapi kelahirannya Surabaya. Di Petemon. Nah, ketika mereka sudah menikah, bisnis awalnya apa? Bisnis awal papa saya itu awalnya sudah punya bisnis permen. Ya, terus melahirkan saya di tahun 52. Papa saya itu, saya lahir, pabriknya langsung
Bangkrut. Nah, ini menariknya. Biografinya yang sempat kami baca adalah kayak dianggap sebagai anak sial. Anak sial. Itu ceritanya gimana? Ya itu anak sial kan. Jadi kan lahir saya, keluarga jadi bangkrut kan. Papa saya kan waktu itu akhirnya kan kerja sama orang Belanda. Oke. Orang Belanda jadi sopir. Nah, pada saat itu sopir Belandanya pulang ke kampung, ke negara Belanda, itu kan dikasih rumah. Tapi papa saya nggak mau nerima. Tetap kita nyewa rumah yang di Tempel Skorjo Gang 1. Itu sewa. Tapi akhirnya bisnis permennya dilanjutkan ketika itu. Tahun 52 setelah saya lahir itu bisnisnya kan jatuh, kolaps. Akhirnya dia akan kerja sama orang Belanda. Belandanya kan masih ada. Ya kan tahun 45 itu kan Indonesia merdeka. Oke. Nah, nilai apa yang didapatkan dari orang tuanya Susu sendiri dengan value bisnis yang sekarang dikembangkan? Dari papa itu kan ada pabrik permen karena kan namanya uang pemotongan uang kan dari 1.000 jadi 1 rupiah. Ya, ada zamannya. Jadi itu persiapan bahan baku nggak ada. Jadi mau bangkit kembali, mau beli bahan sudah nggak ada. Jadi nggak bisa. Jadi tutup. Nah, tutup akhirnya ya dari kerja sama orang. Awalnya ikut Belanda dulu, sorry. Ikut orang Belanda dulu, terus keluar kan mulai merintis pabrik permen itu. Ya, setelah merintis pabrik permen itu sudah jalan, saya lahir, baru kolapsnya itu. Ya. Nah, kemudian kalau setelah itu kan proses perkembangannya mulai berbisnis atau ada riwayat kerja yang bisa di-sharingkan dulu? Ya, saya itu kan waktu itu kan masih kecil, papa saya kan akhirnya kerja itu akhirnya setelah kolab akhirnya nyupir truk. Ya. Truk kirim barang ke Madiun ya, PT Atlas ya. Setelah itu dari PT Atlas pindah lagi menjadi supir Superban. Superban ngangkut orang penumpang dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah, namanya supir dari Surabaya ke Banyuwangi bawa penumpang, itu kan sistemnya kan komisian. Ya. Nah, kadang kembalinya dari Banyuwangi ke Surabaya kan nggak bisa langsung dapat penumpang lagi. Benar. Jadi uangnya itu habis di perjalanan. Nah, mama saya melahirkan anak yang sampai saya itu kan, saya anak yang urutan nomor 5. 5 dari berapa bersaudara? 8 bersaudara. Dari 8. Nah, nomor 5. Yaitu saya akhirnya kan juga ngantarkan mama saya mulai ngakal bikin kue. Bikin kue, jadi kuenya sudah jadi, saya yang ngantarkan ke toko-toko untuk dititipkan gitu. Artinya punya kemampuan untuk membuat kue itu dari mama yang bikin. Ya, mama yang bikin. Terus apalagi itu pekerjaan yang dilakukan apalagi? Dilakukan itu saya kan di rumah daripada nganggur itu nampung sampah. Umur berapa waktu itu, Su? Kecil ya itu, dari waktu SD ya. Waktu SD. Masih SD sudah punya spirit untuk bekerja. Nampung sampah, ada pemulung. Pemulung yang ngirim ke rumah, kita yang nyuci. Cuci. Jadi plastik apa itu kita plastik pila-pila plastik disendirikan. Yang karet disendirikan, yang itu semua dikirimkan ke pabrik yang masing-masing. Berarti memang kita nanti bagi hasil sama pemulungnya itu. Bagi hasil dengan pemulungnya. Pemulungnya dapat 40, saya dapat 60. Dapat uang itu saya kumpulkan untuk saya belikan becak. Becak itu mulai beranak dari satu becak beranak jadi 2. 2 beranak jadi 3. 3 beranak jadi 5. Waktu umur berapa ini punya bisnis perbecaan? Perbecaan itu mulai SD kelas 6 itu sudah mulai. SD pun sudah mulai investasi sambil sekolah SD menuju ke SMP. Kalau boleh dikasih gambaran kenapa kok akhirnya sampai beli becak beberapa itu, apakah bisnis becak ketika itu sangat menguntungkan? Sangat menguntungkan, di samping itu kan papa saya hasilnya kan nggak ada. Uangnya untuk makan sehari-hari itu nggak cukup. Kadang beli beras saja 1 kilo untuk dimakan satu keluarga. Jadi nggak tanpa menu sama mama saya dijadikan bubur. Bubur paling menunya terus dibagi anak berapa dikasih garam.
makan. Ya, supaya tetap bisa makan. Rumah itu masih rumah sewa. Rumah sewa. SMP akhirnya SMA kan. Nah, papa saya masih tetap supir. Tetap nyupir. Nah, SMA itu kan saya sudah becak saya itu beranak menjadi sampai 40 becak. 40 becak di 40 SMA. Becak. Ya. Becaknya itu setoran. Itu kadang-kadang kalau nggak di setor ya terpaksa kita harus tarik pulang becak itu. Ya mau enggak mau ya kadang becak itu saya pancal sendiri. Nah ini berarti jiwa bisnisnya sudah ada sejak kecil. Iya. Kalau ditanya jiwa bisnis ini munculnya karena apa? Apakah karena paksaan kondisi atau karena bagaimana? Kondisi ekonomi di rumah. Kan kita ini orang melarat ya, sudah intinya orang melarat. Uang itu enggak ada. Jadi papa itu tiap kali nyupir pulang itu Enggak bawa uang untuk akhirnya kita termotivasi untuk bisa maju. Untuk kita berjuang untuk mencari uang. Oke. Nah setelah itu, setelah bisnis perbecaan, arahnya ada bisnis apa lagi yang dijalankan? Setelah becak selesai, itu kan kita enggak ada kerjaan itu ya nampung sampah itu. Terus setelah itu rumah itu tahun 73 setelah saya lulus SMA. Lulus SMA 73 itu sengketa rumah itu kita kalah. Jadi kita rumah itu diusir. Kita rumah barang pun itu disita. dari pengadilan barang itu dikeluarkan semua. Maka kondisi keluarganya semakin parah ketika dikeluarkan. itu. Jadi becak yang saya punya itu 40 mau saya taruh di mana? Terpaksa saya dijual hasil becaknya, penjualan becak itu untuk ngontrak rumah. Kebetulan ada orang lewat yang baik. Saya dikasih kunci rumah saya di Kedungannyar Gang 6, kamu pakai aja. Boleh dipakai. Karena kan kelihatan barang dikeluarkan semua itu. Jadi waktu yang dikeluarkan barang nggak ada satupun yang bisa dipilih untuk dibawa ke sana, nggak bisa, sebagian aja. Artinya kalau kita belajar mengenai hukum tabur tuai, berarti sudah menaburnya banyak, makanya ada orang yang masih baik ke kita untuk nolong kita. Kalau tadi kan Pak Agus menceritakan perjalanan hidupnya, susahnya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga. Ternyata kalau dilihat ini kan Pak Agus ini sudah merupakan sosok yang berhasil. Menurut saya ya Pak ya, jadi merupakan sosok yang berhasil. Nah, menurut Pak Agus sendiri, kalau ditanya Pak Agus ini sekarang sudah dalam fase orang berhasil atau bagaimana? Ya sudah berhasil. Nah luar biasa ini berarti bahwa berarti perjuangan yang dilakukan sudah mendapatkan hasil yang baik. Ya. Pak Agus kan kalau saya tahu kan Pak Bapak ini merupakan pemiliknya dari Cendrawasih. Betul. Mungkin boleh dijelaskan Pak, Cendrawasih itu apa toh? Cendrawasih itu bahan kue. Yang dulu awalnya saya itu lulus sekolah tahun 72. 73 awal 73 itu saya masuk di satu perusahaan di Pasar Pabean. Nah, waktu setelah lulus itu saya mendapatkan pekerjaan itu 3. Satu di Bank Panin, satu di Bioskop Internasional di Pecindilan, sama satunya di Pasar Pabean. Saya dapat 3 ini sudah langsung tinggal masuk aja. Lulus SMA dulu rebutan orang cari pegawai. Wah, berarti berprestasi ini. Kita tuh mau masuk universitas, biaya nggak ada untuk hidup aja, untuk makan aja susah, apalagi untuk kuliah. Akhirnya mama saya merintahkan saya untuk kerja di Pasar Pabean. Ya, kita kerja di Pasar Pabean. Kerja di Pasar Pabean nggak lama, sama Pabean ini dirubah lagi, saya dijadikan sales. Sales untuk menjalankan permen. Sales permen. Nah, sales permen. Waktu itu keliling dengan bawa mobil ya. Singkat cerita, saya nggak kerasan. Nggak kerasan di sini. Akhirnya saya keluar. Keluar, saya kerja di Bandung, pabrik kain. 1 tahun. Singkat cerita di sana saya nggak kerasan juga. Kembali lagi ke 73, 74, 75 kembali saya kerja di pabrik gelas. Di sana dikenalkan sama orang. Nah, papa saya pesan, kalau kamu kerja sama orang, jangan sampai ada di pabrik, jangan sampai ada barang curian yang dibagi hasil. Kamu terima, jangan, hati-hati. Kejujuran itu ya, bisa masuk hukum, bisa dipenjara.
Ya waktu itu yang manajernya Mr. Tan orang Medan. Nah, saya dipercaya, saya disuruh jadi ngawasi, tolong suruh mencari momen-momen celahnya yang kecurangan di dalam pabrik, dibagi terus, dipindah-pindah. Posisi saya bukan manajemen apa-apa itu enggak. Jadi saya dipindah, pertamanya dimasukkan di gudang minyak. Minyak saya nemukan celah. Saya akhirnya sudah dipindah lagi ke gudang pengadaan. Artinya value yang ditangkap adalah pekerjaan tuh mau dilakukan secara wirausaha atau ikut orang harus ada kejujuran gitu ya. Ya sudah, singkat cerita ya, saya nemukan masalah itu karena saya sudah diancam. Ya waktu itu sudah sempat saya disuruh ikut kirim barang ke daerah Pasar Pabean dengan truk. Ternyata pun itu juga banyak barang curian yang dicuri. Nah, waktu saya di Pasar Pabean itu ketemulah sama bos saya yang lama lagi. Saya dipanggil disuruh kembali. Saya singkat cerita saya sudah mau keluar karena saya sudah diancam. Kalau sampai ketahuan ada hasil curian, itu nanti kamu yang saya bunuh. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri itu, ngomong sama Mr. Tan, tolong jangan sudah lakukan aja, tapi saya mengundurkan diri. Oke, langsung lalu lanjut ke Cendrawasih. Lanjutnya itu saya waktu kerja di sana 75, ya, tahun 78 sampai waktu berlakunya barang itu yang dijalankan itu tadi, ada pelanggan dari luar pulau mencari suatu bahan yang merek enggak perlu saya sebutkan namanya. Kompetitor lah ya. Minta cari barang kan ini seperti SP Sumbo Cair ini. Oh ini barang-barangnya dari Cendrawasih ya? Sumbo Cair tahun 78. Saya kan ngomong sama pelanggan, kira-kira kalau saya ganti merek saya punya, kira-kira bisa enggak? Ya sudah, enggak apa-apa, yang penting ada barangnya. Nangkep peluang bisnis seperti ini Bu. Tahun 78 itu saya sudah mulai merintis. Yang pertama berarti produk awalnya 78 berarti yang mana? Yang pertama ini seperti ini, Ovalet SP, tapi kemasannya bukan seperti begini. Ini kan sudah dikembangkan lebih bagus. Modern. Ini sudah termasuk kemasan modern. Dulu kemasannya jelek sekali. 78 saya lakukan, sudah mulai saya jalankan sendiri. Saya bukan dimasukkan di perusahaan yang saya kerja, enggak. Soalnya kan perusahaan itu kan enggak menjual bahan ini. Jadi sudah merasa sudah lancar. Sudah lancar itu tahun 78, mulai 78. Kira-kira tahun 88 sudah mulai tambah ramai. Saya mau mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Tapi ditahan. Jangan. Jangan keluar. Ya kan 88 itu. Ya sudah, kamu barangmu boleh masukkan di kantor sini aja, nanti kamu jual di sini, ya kamu jual ke kantor sini berapa, nanti kantor ini kan bisa untung juga, yaitu bagi-bagi hasil. Ketahuan ini untungnya sudah mulai banyak, perusahaan itu beralih dari papanya tadi beralih ke anak. Nah, akhirnya saya kan merasa terpojok, akhirnya saya mau dipindahkan tugas di tempat lain, tapi ya satu perusahaan. Ya namanya bos itu kan punya hak memutuskan apapun. Apa yang dia tentukan, kamu harus kerja di tempat bidang ini, ya kamu harus pindah. Saya tidak mau. Saya akhirnya mengundurkan diri tanpa diberi pesangon. Terus ngembangkan sendiri. Terus saya dengan keuntungan dulu yang saya kemas ini kan ada untungnya, karena pesaing pada saat itu masih nggak ada, nggak ada pesaingnya. Jadi dapat uang itu saya kumpulkan. Saya belum kawin loh, belum kawin. Tapi saya sudah menyediakan keluarga saya rumah satu persatu. Berarti hasilnya sudah mulai kelihatan. Sudah saya bisa bagi hasil ke saudara saya yang nggak mampu, saya belikan rumah dulu. Kakak saya perempuan yang nggak kawin sudah saya belikan rumah dulu. Nah, tujuan saya supaya apa, nanti kalau saya kawin lebih tenang. Sudah saya nggak ada tanggung jawabnya ke keluarga sudah selesai. Sudah selesai. 95 saya kan keluarnya 95. Nah, usaha itu saya kan ada tabungan. Seadanya tabungan itu saya jual semua untuk membeli satu toko.
Oke. Nah, toko itu nilainya berapa, sisanya kan saya kan kurang paham ya. Bayar sebagiannya itu dibayar sampai ke bank itu kan nyicil 5 tahun kan. Temlun, demenlun, saya enggak ngerti. Ya sudah pokok ikut aja dah. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika Cendrawasih berkembang ini ada sesuatu yang menarik mengenai value-nya dari Cendrawasih yang Cendra itu tuh. Yang kenapa kok kepikiran menciptakan value-nya dari Cendrawasih itu? Karena capnya yang pesaing kita itu kebanyakan capnya namanya pakai burung semua. Oke, tapi terus Cendranya dibikin singkatan. Kalau saya baca, Cendra itu C-nya cooperation, E-nya itu empathy, N-nya itu novelty, diligent, responsibility, dan agile. Ini kan sesuatu yang menarik banget. Kenapa? Ceritanya kenapa? Kan burung Cendrawasih itu kan dari Papua. Pelanggannya dulu awalnya dari Papua yang banyak. Dari Nusa Tenggara NTT yang daerah Indonesia Timur yang punya. Jadi Cendrawasih pada saat itu buka toko namanya juga Cendrawasih juga. Nah, sekarang kan diganti setelah saya married, mempunyai anak 3. Anak ini kan namanya Stephen Christian Hansen. Nah, jadi namanya terus kita buka CV Sumber Cahaya Hidup. Pecinta keluarga banget itu ya. Sampai namanya pun pakai namanya anaknya. Dan lagi pada saat saya married tahun 96, semua keuangan itu saya serahkan ke nyonya saya semua untuk ngatur. Karena kalau saya sendiri pada saat saya buka toko itu banyak dimakan orang juga. Nah, tantangan dalam bisnis tuh kan pasti ada perkembangan yang pasti nggak sesemut bisa sukses tiba-tiba. Tantangannya apa yang dihadapin tuh? Tantangan pertama kalau yang awalnya kita kerjakan ini, awalnya itu musuhnya masih nggak terlalu banyak. Tapi kalau sekarang ini makin hari makin banyak. Yang besar pun sekarang juga meripek barang-barang kecil. Jadi saingan kita bukan saingan sama dengan orang kecil. Saingan kita itu saingan sama yang besar juga sekarang. Sekarang kompetitor sama dari pabrik-pabrik besar juga. Nah, strategi yang dilakukan dari sisi Cendrawasih sendiri apa untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor yang sangat luar biasa? Kita sudah bisa ngatur karena cap kita sudah mulai jalan. Nah, kadang-kadang kita nyerangnya dengan sistem permainan harga. Kalau boleh tahu, Cendrawasih ini produknya tersebar di mana aja tuh kalau di Indonesia? Kebanyakan di wilayah Indonesia Timur. Di Indonesia Timur. Indonesia Barat kita masih kurang. Jadi kan produknya Cendrawasih ini kan sangat banyak sekali tuh. Boleh dijelaskan produk utamanya apa sih seharusnya? Produk utamanya palm sugar, sumba cair. Terus ovalet, SPTBM, tepung larut, baking powder, perenyah, soda kue. Banyak ya produknya. Macamnya. Pantas kalau dilihat di katalognya ini memang sangat luar biasa banyaknya. Nah, artinya produknya ini dikembangkan gitu ya? Bukan dari awal langsung tiba-tiba munculkan banyak gitu ya? Dikembangkan lagi satu persatu. Kita kembangkan. Dulu ngurus merek itu, ngurus nomor MD-nya, izin edar itu zaman dulu itu lebih gampang. Kita ngurus 1 minggu selesai, jadi 1 nomor untuk seluruh macam barang. Ya itu. Nah, sekarang sudah menjadi. Sekarang ini per produk ini nomornya masing-masing. Nomornya sudah masing-masing. Artinya kalau total sekarang produknya Cendrawasih ini sudah ada berapa? Ada lebih dari 100. 100 produk, variasi produknya. 100 macam. Luar biasa. Nah, artinya kan ada orang yang berusaha untuk mengembangkan produknya kan? Nah, itu siapa? Kalau di perusahaan siapa yang punya ide? Ini seharusnya butuh ini. Sekarang butuh apa misalnya? Pengembang yang lebih kayak seperti ini. Siapa yang beride seperti itu? Saya sendiri. Berarti semua yang mikirkan. Jadi saya waktu sekolah SMA itu saya paling dekat itu sama guru kimia. Jadi saya kadang-kadang tanya sama guru kimia, Pak, ini fungsinya barang ini bagaimana campur. Gurunya masih hidup sekarang. Masih ada sampai sekarang. Semoga nanti bisa nonton podcastnya kita ya, untuk sharing. Ini ada guru yang sudah berjasa buat pengembangan dari Cendrawasih. Nah kalau sekarang kesusahan dari sisi sumber daya manusianya tuh apa? Apakah ada kendala? Kalau manusianya nggak ada kendala, kan kita pegawai saya yang ikut saya itu yang
loyal banget. Oh, sudah puluhan tahun, sudah lama. Tahun masih sampai hari ini masih ada yang ikut saya. Saya belum kawin, dia sudah ikut saya. Sampai hari ini masih ada, masih kerja. Masih ikut di perusahaan. Berarti sangat luar biasa, loyalitasnya sangat luar biasa. Nah, Pak Agus sendiri, kan proses bisnis ini apalagi punya 3 putra yang sangat luar biasa. Ya. Artinya mulai melibatkan ya Pak, putranya untuk masuk. Bagaimana pembagian tugasnya Pak? Ini sementara ini masih acak. Nah, yang pertama dia lebih condong untuk mendemokan barang-barang ini ke toko-toko. Kan kita bahan-bahan yang kita kemas ini kan saya untuk melayani menengah ke bawah. Karena menengah ke bawah ini omsetnya yang gede. Target segmennya. Ya, menengah ke atas omsetnya kurang bagus. Ya. Dan ini yang pertama untuk mendemokan barang ini, memperkenalkan merek-merek kita sebagai marketingnya gitu ya Pak. Marketing itu. Yang kedua juga begitu, dia bagian untuk menganalisa bagian analisisnya itu bagaimana gitu. Yang ketiga ini saya suruh dia belajar untuk sekolah untuk khusus cookingnya untuk jadi chefnya. Ya, untuk chefnya untuk ke depan itu kan mungkin 3 ini bisa kompak, bisa menjalankan kerjaan ini karena saya kan usia sudah 72. Tapi saya masih 72, harus saya semangat. Masih semangat. Masih kelihatan masih muda masih semangat. Saya masih belum itu ya. Nah, kalau peranan istri itu gimana kalau dalam bisnisnya? Peranan istri untuk bagian keuangan. Ya, keuangan. Jadi ngatur pembayaran. Saya yang kadang-kala itu terlalu berani kalau beli barang. Nah, ini kadang-kadang yang pembayaran yang jadi kadang-kadang agak ribet juga gitu loh. Nah, ini apalagi yang kontrolnya untuk ngurus perpajakan apa ini kan juga ruwet sekali pajak-pajak sekarang ini. Oke, berarti sudah ada pembagian tugasnya yang relatif jelas. Ya. Nah, kendalanya kan pasti kan secara putra-putranya kan ini kan masih proses untuk belajar. Ya. Kalau dari persepsinya Susuk sendiri gimana prosesnya di lapangannya? Kok ternyata sekolah sudah lama, sudah lulus, tapi kok ternyata beda pendapatnya, gimana? Ya ini saya kan sekarang masih ngajari anak-anak ini supaya bisa melanjutkan ini untuk bisa lanjut ke pelanggan, kunjungan ke pelanggan. Namanya usaha itu kalau nggak ada pendekatan ke pelanggan itu kan juga ribet. Harus ada pendekatan. Hubungan relasionalnya harus bagus. Kalau saya tetap selalu menelpon ke pelanggan-pelanggan saya yang lama-lama itu. Oh, masih dilakukan sampai sekarang? Sampai sekarang masih tetap. Artinya selain banyak pelanggan yang memang sudah loyal dengan Cendrawasih, juga sekarang semakin muncul pelanggan-pelanggan yang baru. Pelanggan yang baru banyak. Oke. Nah, biasanya kalau pelanggan itu sampai, saya coba ke produk yang lain, itu kira-kira alasannya apa? Ya ini kan sekarang persaingan barang, harga yang murah-murah dari merek-merek baru itu kan murah-murah sekali. Nah, jadi ini kan perlu kita juga membantu bicara ke pelanggan. Ya kalau mutu itu kita punya, kita jamin gini gitu. Nah, kalau yang bisa dijelaskan kenapa kok maksudnya gini, beda harga pasti kan seharusnya beda kualitas. Ini sekarang itu masyarakat di Indonesia umumnya kalau yang pertama kali yang cap itu dikenal, biarpun dimasuki cap lain itu nggak bisa. Loyalitasnya tinggi. Loyalnya tinggi terhadap kita. Nah, caranya mengedukasi gimana? Artinya ketika orang yang sudah tidak peduli dengan brand, dengan kualitasnya tertentu, hanya ngelihat harga, sedangkan ini kan makanan. Ya. Nah, cara mengedukasinya bagaimana? Edukasinya saya kan juga main di masalah harga sudah kita tentukan ya. Jadi kita cara bagaimana pemasaran supaya tetap kita tidak sampai mundur. Kita dengan ada cara trik-trik kita untuk ngatur cara penjualannya kita atur. Ada strateginya khusus. Ya, strategi supaya kalau permainan pengambilan banyak kita kasih bonus banyak ini gitu. Jadi supaya merek kita itu diambil lebih banyak supaya mengikat dia nggak belanja sama merek orang. Nah, kalau ditanya berarti Cendrawasih ini lebih banyak jualnya ke yang langsung mengambil dalam jumlah besar, reseller atau misalnya toko kue yang besar, atau lebih langsung ke personal user? Kebanyakan kita ke toko yang umumnya yang ngambilnya yang besar. Oh, yang ngambilnya besar. Besar.
Oke, jadi artinya sudah punya pelanggan loyal yang jumlah kuantitinya juga sudah baik. Kuantitinya yang besar, yang kita perlukan itu yang kuantiti besar, dia bisa nyebarluaskan ke pelanggannya dia. Oke, nah biasanya gini, kan saya ini pendukung dari generasi muda Gen Z itu. Jadi, biasanya kan generasi muda ini punya pola pandang yang agak berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Ada nggak yang kira-kira pendapat dari putranya Susu ini masa lah kok pendapatnya cuma kayak gini doang versinya Susu. Tapi menurut mereka ini harusnya pendapatnya keren banget kayak gitu. Ada nggak kejadiannya kayak gitu-gitu? Kejadian ini ada anak saya juga ngomong, dianggap kita ini papa ini kuno. Papa ini kuno kok sering ngunjungi customer. Kalau saya itu memang lebih senang kunjungan untuk menjaga kedekatan gitu, supaya mereka itu nggak melupakan kita. Benar. Soalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang harganya beda sedikit, mungkin bahkan lebih mahal. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan customernya kita, sudah ngambil aja ke Pak Agus aja, soalnya lebih enak, ngomongnya lebih enak. Kalau mau ada apa-apa lebih enak gitu ya maksudnya. Saya pun juga demikian. Kalau beli bahan baku yang untuk kita olah, si A murah, si B mahal. Saya juga bukan tidak harus mengambil sama yang paling murah, tidak. Yang mahal pun kita harus ambil. Benar. Kita harus menjaga. Mendadak kalau yang murah itu tadi barangnya kosong, kita mau kembali ke yang mahal itu, kita itu malu, sungkan. Jadi itu yang perlu kita jaga, dan kita juga ngobrol sama pelanggan. Kamu jangan mencari murah saja. Benar. Ya, kadang-kadang kamu harus juga yang penting kamu bisa untung. Ngapain kamu harus nuntut kita harus jual murah? Nah, tapi zamannya sekarang itu sudah zamannya edan ya. Orang untung tipis saja pun mau lempar barang. Iya, memang perlu dilakukan edukasi informasi bahwa ya itu produk itu nggak semuanya itu harus yang murah-murah kayak gitu. Betul. Ya memang proses. Nah, kalau gini kan sempat ada bahkan mungkin di bukunya ada kacang jangan lupa kulitnya. Ya. Kenapa ada filosofi yang seperti itu? Saya tempo hari banyak membantu orang. Ya. Yang saya bantu, yang pertama saya omongin, kamu jangan kacang, jangan lupa kulitnya. Tapi sayang, dia itu sebetulnya sudah mau maju, akhirnya meninggal dunia lebih awal. Yang kedua juga demikian, kita juga pernah membantu, sekarang juga lupa sama saya. Yang ketiga saya bantu lagi, saya nggak perlu nyebut nama orangnya, sudah dibantu juga demikian juga sama. Tapi nggak apa-apa ya, Su ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kan kita menabur berkat, menabur kebaikan kan pasti nanti Tuhan yang ngelihat sendiri gitu ya. Betul. Ya, tapi benar memang kacang jangan lupa kulitnya. Ya. Nah, kenapa ini juga disampaikan ke anak-anaknya, Su? Apa yang mau diharapkan dari anak-anak ini? Harapannya seperti apa? Harapan saya anak-anak itu juga bisa memotivasi, kalau umpamanya ada usaha itu harus bisa agak luas sama customer. Perlu keluasan, dagang itu perlu keluasan. Terlalu kaku juga bahaya. Benar. Soalnya sekarang zaman ini sudah beda juga ya. Begitu kita sudah mulai kenceng, langganan sudah mulai kabur. Soalnya pedagang tambah hari bukan tambah sedikit, tambah hari tambah banyak. Oke, nah ini menarik karena kan kebanyakan bahwa family business itu second generation-nya tidak mau melanjutkan bisnis orang tuanya, karena merasa, kalau saya ketemu nanti bisnis sama papa mama ini kebanyakan konfliknya, kebanyakan crashnya. Nah kalau di bisnis keluarganya Susu sendiri gimana? Saya kira ini kalau sampai anak saya nggak mau melanjutkan ini, kalau dia mau ngambil posisi yang lain, ya memang terserah anak, kan kita tidak bisa memaksa, bisa memaksa. Tapi ini produksi ini kan sudah jalan ini harus dipertahankan. Setuju. Ya, setuju. Kalau sampai ini dimusnahkan, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang cap-cap yang lama-lama itu. Ya. Jangan sampai itu. Berarti jangan sampai terjadi, kan kita itu harus mempertahankan. Harus harapan saya pertahankan ini, mumpung papa masih mampu, masih bisa membantu kerjaan ini sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Artinya tapi harusnya berhasil, karena kan tiga-tiganya ternyata masuk ke family business kan. Saya pun juga kadang-kadang ketemu generasi muda, kalau ditanya gini,
saya enggak mau lah ngikutin bisnisnya papa yang punya toko misalnya kayak gitu. Terus saya cuma jelaskan, dengan toko itu bisa nyekolahkan kamu di kampus mahal. Dengan toko itu bisa ngirimkan kamu ke luar negeri buat liburan. Artinya kurangnya apa? Jadi artinya kan toko itu bisa menghasilkan. Nah, artinya family business jangan cuma dilihat susahnya doang, tapi ya itu dengan segala macam plus minusnya, termasuk nanti berkoordinasi dengan orang tuanya seperti apa. Nah, kemudian kalau ditanyakan planning ke depannya buat Cendrawasih sendiri apa, Su? Planning ke depan itu harus bisa menambah item lagi yang itemnya ditambah. Itemnya ditambah. Oke, nah termasuk kalau misalnya permasalahan dengan supplier, itu apakah ada kendala juga dalam bisnisnya? Gak ada. Aman-aman aja. Oh berarti ini karena jalinan hubungannya sudah sangat baik, jadi suppliernya aman semua. Aman semua ya. Nah kalau dari sisi customernya tuh? Customer kita juga harus memilih. Yang pembayarannya bagus, kita tetap kita layani. Yang pembayarannya kurang bagus, kita mulai ngomongin. Kendalanya apa lagi dalam bisnisnya? Misalnya, operasionalnya sekarang itu malah harus melebarkan kantornya atau pabriknya menjadi lebih besar atau bagaimana? Ini karena ini kan untuk ke depan, ini kan bagian anak yang untuk ke depan yang ini. Kan kita ini sebagai orang tua sudah menyediakan. Tapi untuk kelanjutan ya anak-anak ini yang untuk bagaimana harus berpikir untuk ke depan. Kalau boleh dikasih masukan, mungkin nanti anak-anaknya dengar tuh. Masukan buat anak-anaknya apa? Misalnya satu persatu, Stevennya harus gini, yang kedua harus gini, yang ketiga harus gini. Kira-kira apa, Su? Ya, saya kira nanti yang satu bagian pemasaran, satu bagian administrasinya harus itu, satu juga harus bagian demo untuk mengenalkan pakai produk-produk kan kita punya ini, ngurus itu. Merek ini sudah jalan, jadi jangan sampai musnah. Benar, sudah bisa ngembangkan, bisa nyekolahkan. Ini sudah setengah mati nih ngembangkan. Bukan. Berarti sudah berapa tahun ini tuh ya? Kalau dari awal? Kalau dari tahun 78 ya. Oh iya, 78 bahan ini saya mulai kerjakan tahun 78. 78, berarti sudah lumayan. Tapi mulai kerja sendiri, lepas dari kerja miliknya orang lain, 95 saya mulai keluar. Oke. Artinya kalau dari 78 sudah 40 tahun lebih bergerak di bidangnya. Jadi kalau dibilang pakar, super luar biasa pakarnya. Nah, motivasi mungkin buat mitra bisnis kalian dengan perjalanannya Susu yang sudah sampai saat ini menjadi pribadi yang sukses. Kira-kira generasi muda ini harus bersikap seperti apa sih? Terutama untuk mereka-mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang merasa modal orang tua saya tidak cukup untuk dengan modal yang dimiliki. Motivasinya apa, Su? Motivasi saya maksudnya anak-anak ini juga jangan anggap remeh orang yang di bawah. Ya, orang-orang yang di bawah ini perlu diperhatikan juga. Jadi supaya usaha kita itu kalau kita memperhatikan yang di bawah, kita pasti diberi kelimpahan dari yang atas juga. Iya, artinya kalau sudah sukses jangan cuma ngelihatnya ke atas, cuma kadang-kadang kita juga harus melihat ke bawah juga. Berkatnya harus dibagi-bagi. Harus dibagi-bagi. Harus perjuangannya yang kuat. Perjuangannya harus yang kuat. Muda nggak boleh melempem. Nggak boleh melempem. Harus berjuang terus. Berjuang terus karena kalau kita berjuang tidak boleh putus asa. Harus pinter-pinter menangkap peluang gitu ya. Jadi kalau menghadapi orang, ada orang ngomong barangmu mahal, jangan takut, kamu harus bisa bicara yang bagaimana. Artinya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Betul. Caranya kita mengkomunikasikan, kita membuat konsumennya kita menjadi lebih nyaman, menangkap peluang, jangan menyerah dan selalu harus semangat terus ya itu ya. Harus. Ketika sukses, terus kemudian jangan lupa bahwa kita juga harus bersyukur dan juga melihat ke bawah. Betul. Jangan suksesnya dinikmati sendiri, tapi juga berbagi ke orang. Berbagi ke orang lain yang mau menjalankan barang kita dengan baik, kita tunjang. Jangan dipotong begitu aja, jangan. Luar biasa, sesi yang sangat luar biasa. Terima kasih Su buat sharingnya ke kita. Setelah ini kita akan teman-teman kita akan punya sesi selanjutnya dengan Cendrawasih di podcast yang berikutnya. Saya Ronald dengan Pak Agus. Saya Pak Agus atau nama
panggilan Akian. Oke, terima kasih semua. Semoga sesi ini bisa memberkati kita semua.